Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiyun Rahmayanti, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan afektif matematika, di mana kita ketahui bahwa kemampuan afektif matematika itu terdiri dari dua kata, yaitu kemampuan dan afektif. Menurut Robin, kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai fungsi dalam suatu pekerjaan. Sedangkan afektif berhubungan dengan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi, dan sikap. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kemampuan afektif matematika adalah suatu kapasitas individual yang di dalamnya terdapat motivasi untuk mengerjakan matematika. Di dalam kemampuan afektif matematika terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, self-esteem atau kemampuan menghargai matematika. Yang kedua, self-efficiency atau efisiensi diri. Yang ketiga, self-regulate learning. Yang keempat, kemampuan disposisi matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-esteem atau kemampuan menghargai matematika. Pertama adalah menurut Baron dan Byrne bahwa self-esteem di sini dapat kita lihat bahwa self-esteem atau kemampuan menghargai matematika menurut para ahli. Yang pertama menurut Baron dan Byrne tahun 2016, self-esteem merupakan evaluasi diri yang dibuat individu terhadap dirinya dalam rentang positif sampai negatif. Menurut Lestari dan Yudhanegara tahun 2015, self-esteem adalah suatu sikap kesadaran dalam menghargai diri sendiri. Menurut Nurvita dan Handayani tahun 2015, self-esteem merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri secara menyeluruh, baik penilaian positif maupun penilaian negatif. Menurut Kamila tahun 2013, self-esteem merupakan penilaian yang dilakukan seseorang untuk menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya yang diungkapkan pada tindakan yang diterima atau tidak diterima. Adapun menurut Revnadi tahun 2018, self-esteem dapat mencegah siswa untuk melakukan hal-hal negatif dalam meraih prestasi belajar yang baik. Dari pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa self-esteem adalah evaluasi diri berupa penilaian terhadap diri sendiri, berupa penilaian positif maupun penilaian negatif yang diyakini sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, berbentuk tindakan yang diterima atau tindakan yang tidak diterima, serta keyakinan dalam dirinya bahwa dirinya memiliki kemampuan. Sedangkan kemampuan matematis dapat kita artikan sebagai penilaian terhadap dirinya bahwa dirinya mampu dalam menyelesaikan masalah matematika. Sedangkan self-esteem matematika adalah penilaian dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan matematika. Selanjutnya indikator self-esteem, yaitu ada 3 menurut para ahli. Yang pertama menurut Hendriana tahun 2016, kemudian menurut Coapermits tahun 2016, dan menurut Reasoner dan Dusa tahun 2016. Adapun indikator harga diri menurut Coapermits atau Basori dan Hidayat tahun 2016, terdapat 4 aspek yang terkandung dalam self-esteem, yaitu yang pertama kekuasaan atau power, yaitu kemampuan untuk dapat mengatur dan mengendalikan diri sendiri, perilaku diri sendiri dan orang lain. Yang kedua keberartian atau signifikansi, yaitu kepedulian, perhatian, dan afeksi yang diterima individu dari orang lain. Hal tersebut merupakan penghargaan dan ekspresi minat orang lain terhadap individu serta merupakan tanda penerimaan dan popularitas individu. Adapun yang ketiga adalah kebajikan atau virtue, yaitu ketaatan mengikuti kode moral, etika, dan prinsip-prinsip keagamaan yang ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang dilarang dan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan oleh moral, etika, dan agama. Yang keempat adalah kemampuan atau kompetensi, yaitu di mana kita sukses memenuhi tuntutan
prestasi yang ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan berbagai tugas. Selanjutnya yaitu kisi-kisi angket self-esteem dan angket dari self-esteem itu sendiri, yaitu kita ambil indikatornya yang berkaitan dengan menurut Basori tentang signifikansi, yaitu indikatornya keyakinan individu bahwa dirinya berarti bagi orang lain. Kemudian kompetensi, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya pada mata pelajaran matematika. Sedangkan power atau kekuasaan itu contoh kisi-kisinya itu kemampuan individu mengontrol diri dalam situasi yang dihadapi. Kemudian virtue atau keberkaitan, yaitu individu menunjukkan sikap positif dalam belajar matematika. Sedangkan contoh angketnya yaitu sebelum mengisi pernyataan, yaitu setuju dengan sangat sesuai, kemudian sesuai, tidak sesuai, dengan sangat tidak sesuai, di mana pernyataan bahwa saya merasa yakin dan mampu mencapai nilai yang baik dalam mata pelajaran matematika. Di situ siswa atau kita dapat mengisi apakah kita sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Sekian.
Selanjutnya, menurut Smith dan kawan-kawan pada tahun 2011, indikator self-efficacy terdapat 5. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menurut Brown dan kawan-kawan pada 2008 tadi. Yang ketiga, kisi-kisi angket dari self-efficacy. Dimensinya terbagi menjadi 3. Yang pertama magnitude, yang kedua generality, yang ketiga string. Yang pertama magnitude terbagi menjadi 3 indikator, yaitu keyakinan terhadap kemampuan dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil. Yang kedua, keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi hambatan dalam kesulitan tugas yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki pandangan yang positif terhadap tugas yang dikerjakan. Dimensi generality juga terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, mampu menyikapi situasi dan kondisi yang beragam dengan sikap positif. Yang kedua, menggunakan pengalaman hidup sebagai suatu langkah untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, menampilkan sikap yang menunjukkan keyakinan diri pada seluruh proses pembelajaran. Yang ketiga, strength juga terbagi menjadi 3 indikator. 1. Memiliki keyakinan diri yang kuat terhadap potensi diri dalam Baik, saya akan menjelaskan yang materi yang ketiga, yaitu kemampuan self-regulate learning. Yang pertama yaitu pengertian. Adapun menurut Broadcast dan Corno, self-regulate adalah dipandang sebagai aktivitas konstruksi individu yang mencakup interaksi antara strategi kognitif, metakognisi, dan afektif. Namun dalam teks pembelajaran, self-regulate learning bisa dilihat menjadi karakteristik siswa. Adapun menurut Sumarmo 2013, self-regulate learning adalah suatu proses perancangan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik. Lalu yang ketiga yaitu menurut Kadi tahun 2016, yang mana self-regulate learning adalah proses di mana peserta didik mengaktifkan pikirannya, perasaan, tindakan, dan diharapkan mencapai tujuan khusus pendidikan. Adapun menurut Melissa tahun 2016 terdiri dari 2 kata, yaitu self dan regular. Self-regulate berarti tersusun atau terkelola, sedangkan learning adalah belajar. Jadi dapat disimpulkan self-regulate learning secara keseluruhan berarti belajar mengatur diri atau pengelolaan atau pengaturan diri. Lalu ada menurut Lubis tahun 2016. Self-regulate learning adalah proses aktif dan konstruktif di mana siswa menentukan tujuan belajar dan mengimplementasikan strategi serta pencapaian tujuan yang melibatkan kognisi, metakognisi, dan motivasi afeksi dan perilaku siswa dalam belajar. Lalu ada indikator, ada menurut Lestari dan Yudanegara tahun 2015. Adapun indikatornya yaitu yang pertama yaitu inisiatif belajar, yang kedua memiliki kemampuan nasib sendiri, yang ketiga yaitu mendiagnosis kebutuhan, yang keempat yaitu kreatif dan inisiatif dalam memanfaatkan sumber belajar, yang kelima yaitu memonitor dan mengatur belajar. Baru ada yang menurut Novriadi tahun 2016. Adapun yang pertama yaitu inisiatif belajar, yang kedua yaitu mendiagnosa kebutuhan belajar, 3 menetapkan tujuan belajar, 4 mengatur dan mengontrol kinerja, 5 mengatur dan kognitif, 6 perilaku diri, 7 memandang kesulitan sebagai tantangan, 8 memanfaatkan sumber yang relevan, yang 9 mengimplementasi strategi belajar yang tepat, 10 mengevaluasi proses belajar, 11 yaitu konsep diri. Adapun
kisi-kisi dari angket self regular learning, yaitu ada yang kolom pertama yaitu aspek, yang mana ada metakognisi, motivasi, dan perilaku. Dan ada beberapa indikator serta ada nomor-nomor item dan jumlah-jumlahnya. Lalu ada namanya angket, yang mana ada kisi-kisi sesuai dengan kisi-kisi yang tadi. Dan ada sekitar 25 pertanyaan, yang mana jawabannya yaitu sering, sangat sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Dan siswa diharapkan mengisi jawaban dari ke-25 pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian disposisi matematika menurut beberapa para ahli. Baiklah, yang pertama, pengertian disposisi matematika menurut Sumarmo dalam Farhan tahun 2014. Disposisi matematika merupakan keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika. Yang kedua, menurut Nugroha pada tahun 2017, disposisi dalam konteks matematika merupakan bagaimana sikap siswa dalam menyelesaikan masalah matematis, apakah percaya diri, tekun, fleksibel dalam mengeksplorasi pemecahan masalah. Yang ketiga, menurut Sumarmo dalam Endardini tahun 2017, disposisi matematis sebagai keinginan, kesadaran, kecenderungan, dan dedikasi yang kuat pada peserta didik untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang positif. Kemudian yang keempat, menurut Katz pada tahun 2019 mendefinisikan disposisi sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara sadar dan sukarela untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang terakhir, menurut Putra, Budiono, dan Slamet pada tahun 2017 mendefinisikan definisi matematis adalah karakter yang dapat dilihat dari kepercayaan diri, mengulas, dan kemampuan siswa ketika menyelesaikan masalah, dan rasa ingin tahu serta menghargai kegunaan matematika. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi matematika yaitu keinginan, kesadaran, dan dedikasi serta kecenderungan pada diri peserta didik untuk belajar matematika dan memecahkan masalah dalam matematika yang dapat dilihat dari kepercayaan diri, mengulas, dan kegigihan peserta didik ketika menyelesaikan masalah. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi angket dari disposisi matematika. Yang pertama, ada aspek yang dinilai, yaitu ada kepercayaan diri, ada fleksibilitas, ada ketekunan, ada keingintahuan, ada reflektif, ada aplikasi, dan ada apresiasi. Nah, kemudian ada indikator yang diukur. Yang pertama, ada percaya diri dalam menggunakan matematika, dan seterusnya dapat dilihat dari PPT yang telah ditayangkan. Kemudian ada nomor pada tabel tersebut. Kemudian ada angket dari disposisi matematika, yaitu berisi pernyataan-pernyataan tentang indikator-indikator yang telah disebutkan di atas. Kemudian siswa diharapkan mengisi apakah dia sangat setuju dengan pernyataan tersebut, atau setuju, atau tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Sekian.